Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahid nabi wa sahbi wal ali. Tawaita ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal hafa la tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillah wa thawabih wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Al-Ustaz Haji Amjad Rayani, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Damanhuri, Al-Ustaz Haji Fahruddin, Haji Dr. Handas Dana, Bapak Haji Dimyati, Bapak Haji Saiful, dan guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya Al-Ustaz Zainal Arifin, serta para kiai, para ustaz yang mohon maaf Al-Faqir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada antum-antum semua. Teriring doa, mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan selalu dalam perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majelis maulid dan majelis haul yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke tempat ini dalam rangka memperingati haul daripada sahibul bait Al-Haji Abdul Rahim bin Ahmad, yang kita doakan mudah-mudahan kuburannya pada malam hari ini dibasahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat, ampunan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibahagiakan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ada dua acara malam ini, haul dan maulid begitu. Kita belajar dulu dari acara malam hari ini tentang haul, di mana kita sama sahibul bait ini sebenarnya lagi diajarin nih, ya, secara tidak langsung lagi diajarin sama sahibul bait. Beginilah kita seharusnya kepada kedua orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita yang begitu besar jasanya kepada kita. Jangan sampai kita lupakan jasa-jasa mereka dengan cara kita selalu mendoakan mereka, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada begitu. Sehingga sahibul bait mengajarkan kepada kita, beginilah seharusnya kita kepada orang tua kita, bakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Karena orang tua kita di alam barzahnya itu paling menanti doa daripada keluarganya, anak-anaknya terutama begitu. Ketika tuh anak kumpulin orang, baca doa buat orang tuanya, dikirimkan buat orang tuanya, Masya Allah, tuh alam barzahnya luar biasa gembiranya itu.
Mereka emang lagi nungguin tuh kiriman-kiriman hadiah pahala daripada yang masih hidup. Anaknya ngundang orang baca yasin, baca maulid, baca zikir, tahlil, segala macam dihadiahkan untuk orang tuanya. Masya Allah. Dunia dibanding doa yang kita kirimkan, maka mereka lebih milih doa-doa yang kita kirimkan. Masya Allah. Ini kita lagi diajarin sama Sahibul Bait ya begini. Maka siapapun anak yang berbakti sama orang tuanya, ambil kabar gembira, hidupnya nggak pernah belangsak, hidupnya nggak pernah melarat, hidupnya nggak pernah susah, dimudahkan selalu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu yatika sahla wa in amma fin nasi ghahtu. Rizki itu akan senantiasa datang mudah kepada kalian, walaupun di sekitar kita orang pada paceklik, orang pada kekurangan, orang sekarang pada bingung tentang ekonominya, apalagi ada corona seperti ini. Tapi orang yang bakti sama orang tuanya nggak pernah takut sama itu semua. Kenapa? Rezekinya dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sabdanya, la yatrukul abdu ad-du'a liwalidayhi fa innahu yanqati anhu rizq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba itu meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, melainkan pasti Allah bakal sempit jalan rizkinya. Allah angkat keberkahan rizkinya, susah nyari rizkinya, sempit rizkinya. Waliyadzubillah. Maka ini kita yang hadir dari peringatan haul malam hari ini, ingetin kita semua untuk jangan sampai lupain tuh jasa orang tua kita. Yang masih hidup kita bakti sama mereka. Yang udah meninggal dunia jangan lupa doain biar banyak. Kenapa? Doa kita kepada kedua orang tua akan menyebabkan urusan kita semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, dulu di zaman umat-umat dahulu tuh ada 3 orang masuk goa. Cek satu. Zaman dahulu tuh ada orang, umat dahulu 3 orang masuk ke dalam goa begitu. Lagi berteduh atau dia lagi segala macam begitu, lagi masuk goa 3 orang dengan satu alasan. Tiba-tiba ketika mereka lagi dalam goa tuh ada batu yang jatuh dari atas menutup pintu goa tersebut. Goa nih gelap, pengap, ketutup lagi pintunya. Masya Allah. Tuh orang udah kelambakan, ya takut jangan-jangan mati dalam gua tersebut. Ya Allah, gimana? 3 itu semuanya panik begitu. Kenapa? Pintu gua tertutup, nggak bisa dibuka. Didorong pun bertiga nggak bergerak tuh batu saking besarnya begitu. Singkat cerita masing-masing ada yang celetuk begitu. Kita minta aja yang Allah yuk. Pakai amalan yang kita paling andelin, yang udah pernah kita kerjain nama Allah, yang udah kita kerjakan untuk Allah, kita doa kepada Allah dengan mengandalkan amalan itu. Masing-masing pikirin deh amalan apa yang udah pernah dikerjain, yang di Arab bisa dibawa ya buat doa kepada Allah, dan itu amalan kita ngarep banget diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang mulai dia doa. Saya pernah dulu punya pegawai begitu. Punya pegawai, saya gaji tiap bulan, ketika gaji terakhirnya dia kagak ambil. Dia pergi begitu aja, saya cari-cari nggak ketemu. Itu duit gaji terakhirnya saya beliin kambing akhirnya. Akhirnya saya beliin kambing, tuh kambing beranak pinak segala macam, makin banyak, jadi ribuan tuh kambing, yang tadi 1 jadi ribuan begitu. Setelah beberapa tahun tuh orang datang lagi kepada saya. Dia mungkin kepepet butuh duit, bos, dulu saya nggak ngambil gaji terakhir saya, sekarang saya kepepet banget nih, saya pengen ngambil dong gaji terakhir saya begitu. Maka saya bilang kepada orang tersebut, yuk ikut saya yuk. Kamu lihat ya tuh kambing yang begitu banyaknya. Iya banyak banget. Itu adalah gaji kamu yang dulu, yang belum saya kasihkan begitu. Untuk pegawai mengatakan, ya bos jangan bercanda dong. Kan gaji saya nggak seberapa, nih kambing begini banyaknya begitu. Kata bos nggak bercanda, ini semua punya kamu semua begitu.
Gimana ceritanya? Iya, dulu gaji kamu yang saya nggak berikan kepada kamu, saya beliin kambing. Ternyata kambing beranak pinak sampai begini banyak nih, kata bosnya. Ini semua milik kamu, silakan ambil. Ini gaji kamu yang dulu belum saya serahkan. Akhirnya orang mengatakan, ya udah kalau begitu makasih bosnya. Diambil semua kambing, nggak disisain atu-atu aja buat bosnya begitu. Semuanya diambil sama tuh orang. Itu orang mengatakan, ya Rab, jika Allah engkau terima amalku yang satu itu ya Allah, maka keluarkan kami dari keadaan kami sekarang. Tuh batu bergerak. Tapi tetap gak bisa keluar. Tapi udah mulai ada angin sepoi-sepoi masuk ke dalam gua tersebut. Amalan kedua, orang yang kedua mengatakan, saya juga punya amalan ya Rab. Dulu saya orang kaya, saya punya sepupu perempuan, anak paman saya. Suatu waktu dia lagi dalam keadaan kesulitan, butuh uang begitu, untuk ibunya yang lagi sakit dan ibunya yang butuh makan juga untuk keperluan sehari-harinya. Tiba-tiba dia datang kepadaku minta pinjaman. Akhirnya karena dia cakep segala macam, aku manfaatin tuh sepupu aku. Sambil aku mengatakan, gak usah pinjam, saya bakal kasih. Tapi dengan syarat kamu tidur sama saya ya. Kamu zina ya sama saya begitu. Ada perempuan, jangan dong. Emang gak ada cara lain, saya kerja deh, saya kerja begitu. Gak bisa. Kalau pengen duit, saya kasih duit, gak usah pakai pinjam, tapi kamu tidur sama saya. Akhirnya karena dia keadaan terpaksa, terpepet segala macam begitu, kalau nggak ditolong ibunya bisa mati. Akhirnya dikorbankan juga dirinya untuk diajak tidur sama sepupunya tersebut. Pintu udah dikunci, jendela udah ditutup, udah tinggal peluk doang tuh perempuan begitu. Dia perempuan pikir, ya ini cara terakhir deh saya gunakan lagi nih, satu-satunya cara terakhir deh, mungkin dia berubah pikiran begitu. Dia ngomong sama sepupunya, ya ibna ammi ittaqillah la tafudal khatim illa bihaqqi. Wahai anak pamanku, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah sekali-kali kamu membuka segel tanpa dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masih perawan. Jangan sampai keperawanan yang diambil dengan cara yang gak benar. Kalau mau benar, kalau mau nikahin sekalian begitu. Jangan pakai cara yang begini, ini gak benar. Takutlah kamu kepada Allah, tiba-tiba turun hidayah dari Allah. Gemeter tuh sepupunya. Ketakutan dia, ya Allah. Begitu dia dibuka lemarinya, diambil duit, dikasihkan perempuan tersebut, nih ambil, pergi urusin ibu lo soal begitu. Gak jadi berzina. Gak jadi berzina, padahal udah tinggal sejengkal lagi tuh begitu. Dikatakan, ya Rab, jikalau amalanku yang itu kamu terima, ya Allah, keluarkan kami dari keadaan kami sekarang. Kan? Tuh batu kebuka lagi, makin gede, makin lebar, tapi tetap belum bisa orang lewat batu tersebut begitu. Yang ketiga, tawasul dengan amal solehnya, dibilang apa? Saya adalah tukang jual kayu bakar. Keseharian saya ini jual kayu bakar. Saya cari kayu bakar, saya jual, ya, duitnya hasilnya saya belikan susu, makanan. Tiap hari itu sebelum saya bawakan makanan itu kepada anak istri saya, pasti saya bawakan dulu kepada kedua orang tua saya. Ibarat kata gaji itu, anak muda punya gaji, tiap bulan sebelum kasih bininya, dibawain dulu ke orang tuanya begitu. Tuh orang juga begitu. Setelah kasih makan ibu saya, orang ayah saya begitu, baru saya pulang kasih makan anak bini saya. Pada sewaktu-waktu saya datang ke rumah ibu saya dan bapak saya sudah tidur. Akhirnya saya tungguin deh, mungkin sebentar kali tidurnya terbangun begitu. Akhirnya lagi nunggu-nunggu, saya pun ketiduran, sehingga anak istri saya di rumah dalam keadaan lapar yang sangat begitu. Akhirnya sebelum menjelang pagi, bapak saya, ibu saya bangun begitu, saya dibangunin. Akhirnya saya cepat-cepat kasih makan ibu saya, kasih orang tua saya begitu, langsung saya cepat-cepat ke rumah, karena saya tahu anak saya dan bini saya lagi kelaparan di rumah begitu. Tiap hari begitu kerjaannya. Cari kayu bakar, jual ke pasar, uangnya sebelum diberikan kepada anak bininya, makanan itu begitu dibawakan dulu kepada kedua orang tuanya. Maka dibilang, ya Rab, jikalau amalan itu engkau terima ya Allah, maka keluarkan kami dari keadaan kami saat ini. Itu batu yang begitu gede, gelinding begitu aja, masya Allah. Itu pintu goa terbuka selebar-lebarnya sehingga mereka keluar daripada goa tersebut. Itu tuh amalan. Ya, bakti sama orang tua adalah amalan yang sangat-sangat luar biasa dalam menjadikan seorang anak itu diperhatiin sama Allah, dilihat sama Allah, disayang sama Allah.
Bahkan orang yang berbakti sama orang tuanya ya akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran nih malam hari ini kita hadir haul, jangan pulang begitu aja, perut kenyang tapi kita kudu bawa ada ilmu yang kita bawa pulang. Ya Allah, saya diajarin tuh tadi ya perayaan haul tadi mengingatkan saya untuk gak pernah melupakan jasa orang tua saya, minimal dengan kita selalu banyak mendoakan mereka baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa diberikan cucuran pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perayaan kedua adalah Maulid. Untuk Maulid saya nggak banyak bicara. Tadi juga Ustaz Zainal juga telah menyampaikan ilmunya. Nanti juga Al Habib Agin, alhamdulillah ahlan wa sahlan bi qudumikum. Al Habib Agin Al Qadri telah datang juga. Maka saya nggak lama-lama, tinggal tambahin sedikit doang. Ya, bahwasanya kita nih orang di akhir zaman, hendaknya umur kita ini kita pakai benar-benar buat cari kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung Allah kasih kita hidup, mumpung Allah kasih kita masih bisa napas, masih bisa berbuat beramal di dunia, gunakan dari kesempatan sebaik-baiknya, bikin jalan buat kita ngedekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang nanti semuanya ketika di akhirat butuh sama Nabi Muhammad. Cari-cari Nabi Muhammad, dan umat saat itu bertumpuk blok begitu banyak banget saat itu. Nyari Nabi Muhammad ini susah. Kalau kita nggak bikin jalan buat kita nggak dekat dengan beliau di saat ini di dunia, maka susah kita nanti cari Nabi Muhammad. Kita susah minta tolong Nabi Muhammad, maka mumpung dikasih hidup, bikin jalan buat kita ngedekat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak bikin jalan buat ngedekat sama Nabi, kelak dia bakal mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba dulu saya gunakan umur saya buat ngedekat dengan Nabi ini. Ya Allah, coba dulu saya ketika di dunia berusaha mengenal Nabi ini. Ya Allah, coba dulu saya ketika di dunia menjalankan syariat dan sunnahnya Nabi ini. Nyesel orang di akhirat. Kenapa? Gak berusaha bikin jalan untuk mendekat sama Nabi. Nah, kita jangan sampai begitu tuh, begitu. Jangan sampai menjadi orang-orang yang nyesel nanti. Bikin jalan dari sekarang. Gimana jalannya? Ulama ngajarin udah gampang, 3 aja. Ya saya pengen kasih 3 aja. Dan 3 ini kata ulama cara paling mudah deh untuk kita mendekatkan diri sama Nabi. Karena kalau kita kasih yang berat-berat gak bakal kuat kita. Kalau kita kasih, ayo ikutin Nabi, sholat kayak Nabi, tahajud kayak Nabi sampai kakinya bengkak. Oh nggak mungkin, berat kita tahajud sampai kaki kita bengkak begitu. Ayo sedekah sebanyak-banyaknya, semua harta keluarin kayak Nabi Muhammad. Kalau sedekah, semua hartanya dikeluarin. Waduh, nggak bisa juga kita kalau buat ngikutin yang kayak begitu. Maka gimana? Bikin 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara kita banyak hadir maulid kayak begini nih. Atau dengan kita bikin maulid kayak begini. Hadir maulid aja udah cakep, apalagi kalau kita bikin maulid di rumah kita sendiri begitu. Kita hadir maulid nih, kita baca sholawat, kita mengagungkan Nabi, itu anugerahnya gede banget. Kalau mau dibeberkan panjang banget, gak cukup waktunya begitu. Yang hadir maulid dengan bawa niatan yang tulus karena Allah, karena Rasulullah begitu, ikhlas, maka pulang bawa hal yang banyak. Ampunan Allah dia dapat, pahala yang banyak dari Allah dia dapat. Allah bakal jauhkan dari musibah, dia dapat. Allah bakal kasih dia kebaikan yang banyak, dia dapat begitu. Banyak banget yang didapat. Apalagi yang bikin maulid, yang bikin undang orang ke tempat dia, baca sholawat di situ sebab dia, orang mendapatkan ilmu sebab dia, orang perutnya kenyang sebab dia, bikin maulid, wah lebih banyak lagi pahalanya. Makanya kita jangan hanya merasa cukup dengan hadir maulid. Bikin maulid di rumah kita, walaupun kecil-kecilan, walaupun cuma 2-3 orang, bikin begitu. Jangan sampai kagak tuh begitu. Karena kenapa? Ketika bikin maulid kita akan mendapatkan nazrah, pandangan khusus daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang kita baca tadi katanya maulid tiba. Dikatakan ketika dibacakan maulid tiba, sesungguhnya Rasul datang dari hadir dari awal sampai akhir. Nabi hadir di tempat tersebut kalau yang dibacanya maulid tiba begitu. Makanya kita kudu adab, kudu jaga kesopanan. Kenapa? Nabi hadir di sini, pakai baju yang bagus, pakai minyak-minyak wangian yang bagus. Kenapa? Berharap dipandang nama Nabi Muhammad. Ketika di majelis maulid di sini kita hadir, Nabi lihat. Besok lagi ada maulid, kita hadir, Nabi lagi lihat. Nabi katakan orang rajin banget hadir maulid nih. Diingat muka kita sama Nabi Muhammad SAW.
Nabi itu bukan orang pelupa ya. Sekali aja Nabi lihat bakal ingat, apalagi berkali-kali. Nah, dengan ini kita harapkan dengan maulid yang seperti ini kita nanti punya jalan untuk dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang kedua yang gampang juga yang diajarkan oleh para ulama adalah banyakin salawat dan salam. Ya, dengan kita memperbanyak salawat dan salam, Nabi sendiri yang mengatakan akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang nanti paling dekat dengan aku bukan orang-orang yang lain, tapi beliau katakan orang yang paling banyak salawatnya ketika di dunia. Makanya mumpung masih hidup banyakin salawat ya. Kalau nggak ada ngapa-ngapain, pegang tasbih, baca sholawat yang banyak begitu. Jangan sedikit, yang banyak begitu. Kita bakal butuh sama Nabi Muhammad. Dan sholawat yang kita baca akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diperdengarkan nama kita, diperdengarkan nama orang tua kita. Makanya ulama katakan orang yang banyak sholawatnya itu secara tidak langsung lagi bakti sama orang tuanya. Kenapa? Dia lagi ngenalin orang tuanya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin sholawat. Ulama mengatakan minimal 300 setiap hari, jangan kurang. Minimal, kalau bisa lebih banyak lebih bagus lagi. Makin banyak makin bagus lagi. Makin banyak dosa kita bakal diampunin, semua hajat kita bakal dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikitin, banyakin. Makanya zaman sekarang nih kudu punya sesuatu yang ngingetin kita buat zikir. Anda yakin yang hadir kalau ditanya punya HP gak? Banyak yang punya HP. Tapi kalau ditanya ada punya tasbih gak begitu? Maka belum tentu orang punya tasbih. Tasbih itu zaman sekarang kudu ada di kantong. Biar kenapa? Ingetin kita buat zikir sama Allah. Kalau HP terus kita bakal lalai begitu. Kudu ada penyeimbangnya gitu. Yang kita bawa tasbih, biar kita banyak zikir, banyak sholawat begitu. Bahkan ulama mengatakan di antara 3 hal yang paling utama untuk kita orang akhir zaman perbanyak, istighfar, sholawat, dan sedekah perbanyak di akhir zaman ini, kata ulama begitu. Yang ketiga, yang untuk jalan untuk kita bikin jalan untuk mendekat kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita mulai dengan sunnah-sunnah yang kecil-kecil dulu begitu. Nanti kita katakan kalau kita ajarkan sunnah-sunnah yang berat, oh kita bakal nolak, ya berat enggak begitu. Tapi kalau sunnah-sunnah yang kecil, ya, insya Allah kita akan mudah mengamalkannya. Tapi amalin. Tadi Ustaz Zainal mengatakan kita banyak yang masih makan, minumnya masih berdiri. Padahal Nabi ngajarkan buat duduk. Kita tahu nih, oh Nabi ngajarkan sunnah Nabi kalau makan minum sambil duduk. Kita kerjakan kalau makan minum sambil duduk sampai mati. Jangan pernah makan sambil berdiri. Nabi kita tahu makannya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, jangan pernah pakai tangan kiri. Sampai mati kita makan pakai tangan kanan. Kita diajarkan bagaimana masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Yang tiap hari aja dulu kita laksanakan. Nabi kalau pakai baju gimana ya? Pelajarin, cari ilmunya. Udah tahu, pakai, praktekin. Nabi kalau buka baju gimana ya? Tahu ilmunya, praktekin. Nabi kalau mau tidur gimana ya? Praktekin. Bangun tidur gimana ya? Praktekin. Yang biasa aja dulu kita amalin tuh hal-hal yang kecil begitu. Dengan harapan dengan kita mengamalkan yang kecil-kecil nanti akan beranjak kepada sunnah-sunnah yang lebih besar lagi begitu. Namun bukan hanya sekedar mengamalkan. Ini yang agak susah nih apa deh? Kita kalau mengamalkan mungkin banyak daripada kita kalau makan tangan kanan udah biasa begitu. Tapi yang belum biasa adalah menghadirkan nabinya ketika kita menjalankan sunnah. Kita makan kanan, mungkin setiap orang makan pakai tangan kanan yang di sini begitu. Tapi nggak semua orang ketika lagi makan pakai tangan kanan menghadirkan Nabi. Nabi dulu makan tangan kanan. Ya saya pengen ikutin Nabi. Begitu. Nabi dulu kalau minum pakai tangan kanan. Saya pengen ikutin Nabinya dihadirin begitu. Nabi kalau masuk rumah kaki kanan. Saya pengen ikutin Nabi. Nabi kalau keluar rumah pakai kaki kiri. Saya pengen ikutin Jadi ketika mengamalkan sunnah, Nabinya dihadirkan. Itu yang belum semua orang bisa begitu. Hal-hal yang kecil itulah yang hendaknya kita perhatikan. Insya Allah dengan hal-hal yang sunnah-sunnah yang kecil ini, ya kita masuk ke dalam sabda Nabi yang tadi dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang hidupin sunnahku tanda ada cinta dalam hatinya. Makin banyak sunnah yang dihidupkan, makin besar berarti cintanya. Kalau udah cinta begitu besar dalam hatinya, Nabi yang katakan apa? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dalam hatinya ada cinta kepadaku, kelak dia bakal masuk surga. Ya Allah Subhanahu wa taala bersama aku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ini pegang baik-baik, karena 3 ini cara kita buat dekat sama Nabi dengan cara yang paling mudah buat zaman sekarang. Ngamalkan sunnah yang kecil-kecil dulu, sholawat biar banyak,
Dan ketiga, banyak hadir pengajian ataupun juga maulidan begitu, atau kita bikin maulid di rumah kita. Insya Allah dengan begitu kita punya jalan khusus untuk kita mendekatkan diri kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Orang yang di hidupnya sering ingat sama Nabi, sering nyebut-nyebut Nabi, nanti Nabi pun bakal ingat-ingat dia, bakal nyebut-nyebut dia. Tapi kalau udah di dunianya suka lupa sama Nabi, gak mau tahu sama Nabi, waliyadzubillah, Nabi pun bakal lupa sama dia, gak mau tahu dengan urusan dia, waliyadzubillah. Inilah kiranya yang akan kita dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wa lafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.